Halo guys, ketemu lagi bersama kita Hokchan. Hello bra. Hello bra. Berarti main sok sapeting 2 ronde. Jadi kieu ieu ngaran hani lamun manehna hayang wae seperti kieu dan payah obatna, maksudnya jadi beda hiburan wae dibawa sharing ngobrol si lemot tinggalina Enggak ada. urang mah sina teh kieu punten-punten ya kan ini tanda kutip ya kan selinglung gitu Tah eta. Cek urang ge lamun urang go menun ge lo urang teh. Ya, makanya kan dia Itu Da heueuh ya, emang akan terjadi itu. Makanya kan balik lagi lah, kalau saat ini mah tergantung di kamu ya, maksudnya di diri kamu sendiri. Ketika ada yang ngasih saran ataupun nanti ada yang ngasih solusi apapun, cerna dulu deh ke diri kita gitu, sesuaikan dulu dengan kemampuan kita. Mampu nggak sih kalau aku jalanin dengan solusi ini, mampu nggak sih kalau gua ibaratnya gua lakuin gitu kan dengan saran-saran dari teman-teman gitu kan. Kalau memang kitanya nggak mampu, jangan dipaksain. Soalnya nanti gini, biasanya kalau orang luar ngasih saran itu karena dia tidak tahu permasalahan sejatinya, hanya sebatas mendengarkan apa yang kamu ceritakan. Sejatinya permasalahan itu sebenarnya yang bisa menyelesaikan itu diri kamu sendiri. Ya contoh kayak misalkan kamu lagi ini penyelesaiannya ya sama suami ya kan, mantan suami. Di sisi lain kamu kan mau jujur ke dia, takut ini. Kalau nggak jujur, saya gimana? Kalau dijalanin dua-duanya saya dulu bingung. Mau kemana sih saya mau ngambilnya? Kan tetap lelah buat kamu, bingung kan? Lelah ya kan? Ya tetap selesaikanlah itu dulu masalahnya. Jadi jangan dulu kemana-mana. Jadi selesaikan dulu satu itu masalahnya. Kalau memang kamu mau, oke deh, gua ngikutin rasa hati nurani gua gitu, rasa sayang gua ke suami. Karena gua udah terlanjur sayang. Karena gua udah melihat kebaikannya dia, pengorbanannya dia, gitu kan ya. Kamu udah menilai itu kan ke suami kamu. Yang akhirnya kamu harus, ya udah deh, gua berani jujur deh, mengungkapkan semua. Entah itu mau diterima atau enggak, dia mau mengerti atau tidak, yang penting di saat itu kamu udah melakukan hal yang menurut kamu baik gitu. Nanti ketika dia mau nerima atau enggak, atau mengerti atau tidak, tergantung nanti kamu penjelasannya. Bisa nggak kamu bisa meyakinkan dia nggak? Ya kalau memang kamu bisa ngobrol, berarti kamu bisa meyakinkan gitu. Jadi mampu latih. Jadi jangan bingung. Bingung ah. Emang bingung enak sih saya pikir bingung. Aku banyak. Emang sih nya, udah mungkin ada ninggalkan kamu pertama banyak, nggak mungkin. Kecuali kamu ges takdir. Ya makanya itu balik lagi ke diri kamunya sih sebenarnya kan, tinggal diri kamunya sendiri yang mau diperjuangin nggak kan gini. Kalau kita punya keinginan yang kuat sambil kita ngelakuinnya dengan berjuang gitu, maksudnya sambil berikhtiar lah, memperjuangkan gitu. Ya tetap insya Allah pasti dari perjuangan itu akan ada hasilnya. Entah itu hasilnya seperti apa ya setidaknya kamu udah berjuang gitu. Makanya tadi kan prosesnya itu yang paling sulit ketika kamu mau mengakui kejujuran gitu kan, ketika kamu mau menceritakan apa yang sedang kamu rasakan saat ini yang sebenarnya. Misalkan kan gini, kamu lagi ada yang kamu rasakan saat ini, kebingungan kamu saat ini, lu ceritakan ke si Atiu.
ya udah paling satu cuma bahasa ya udah sih sabar ya. Ya udah sabar ya. Atau misalkan kamu cerita deh ke aku, ya paling aku cuma bisa ngasih saran. Itu pun kalau memang bisa diterima sarannya. Kalau solusinya nggak ada, Ya. tetap solusinya ya memang harus balik lagi ke orang yang bersangkutan. Itu solusinya. Kalau misalkan pendapat ke orang ya itu hanya sebatas pendapat. Balik lagi itu mah kalau pendapat, maka tergantung kita lagi balik diri ke kita. Mau dipakai atau enggak pendapatnya kan gitu. Mau dilakuin apa enggak gitu. Kalau memang menurut kamu sanggup baik gitu kan, menurut kamu ini baik dan bisa kamu lakuin, ya mungkin kamu bisa. Pendapat itu bisa kamu lakukan. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir kok kamu udah kadang-kadang mikir kia sekalian kan ketika kamu ada masalah atau aku ada masalah terus aku minta saran deh ke kamu nih, minta saran gitu kan, aku tuh lagi ada masalah begini terus kamu ngasih saran terus aku pikir udah anjing mendingan aja ngomongin saran teh mana aing mereka lakukan lagi gitu kan, itu segampang itu Tak emangnya. kan gitu kan akhirnya. Ya. Karena pendapat orang belum tentu sama yang apa yang gua rasain. Ya, Tetap bener. balik lagi ke diri kita. Ya, bener. Gitu. Makanya kalau menurut saya sih gini lah. Kamu kumpulin aja deh pendapat-pendapat orang, saran-saran dari orang yang menurut kamu itu yang teman-teman kamu yang terbaik. Yang baik buat kamu. Nanti kamu cerna, mampu nggak sih kamu lakuin? Mampu nggak kamu lakukan? Kan itu. Kalau kamunya nggak mampu, jangan. Ya sebatas cuman, ya udahlah bingung, ya gue setelah gue. Kamu tinggal alih berpikir lagi, maksudnya lah gue misalkan kamu anjing daripada riet beneran aing kudu ngajalankeun ini si anu kala kali geus saya putuskeun kabeh. Aing merek kulin deui kumaha aing we, hirup aing dan teh gablek kan gitu kan bisa gitu. Aing daripada misalkan urang memperjuangkan ujaran secukupnya diperjuangkan. Enggak masalah. Itu tinggal balik lagi ke diri kamu karena nanti yang kamu rasakan, kamu yang kamu nanggung resikonya, bukan orang lain. Nah. Bukan orang lain gitu. Benar. Nah, jadi kamu juga lebih pengalaman ya. Kamu kan apalagi kamu kan pernah ngerasain gitu. Saya bilang tadi, ketika kamu berpikir di otak kamu tuh cuan, uang, cuan. Kamu sampai ngorbanin perasaan, rasa ya. Kamu yang dikorbanin kan rasa ini. Ya kan? Kamu ngelakuin seks tanpa ada dasar rasa cinta atau rasa suka, hanya sebatas dasarnya cuan, otomatis kan kamu nanggung resiko dong itu. Entah si cowok itu bersih atau enggak, dia berpenyakit atau enggak, kita nggak tahu. Kan resikonya terlalu besar gitu sebenarnya. Ya kan, cuman hanya sebatas di angka uang 500.000, ya kan, sekali pakai, tapi kamu nggak bisa ngedetect itu penyakit. Ya, nah dari situ aja kamu udah bisa melewati fase itu loh. Fase terberat kamu itu sebenarnya itu. Emangnya. Kamu bisa nekat gitu kan, belum tentu orang lain mampu. Walaupun banyak ya, tapi kan nggak semua. Banyak di kalangan perempuan saat ini mungkin yang lebih mencari uang yang instan, lebih mudah. Gitu, maksudnya kamu udah melewati fase yang terberat kok. Masa sekarang lagi kamu masa mau kalah lagi dengan perjuangan kamu? Yang kebelakangannya. Kan? Bangnya Ya kan? benar. Nah ini buat semangat kamu aja, mudah-mudahan buat semangat kamu, buat semua teman-teman yang ada di luar sana. Ketika ada masalah, lu berani berbuat, lu berani bertanggung jawab, nah itu aja. Jadi saran atau pendapat dari orang jangan kamu cerna dimasukin semuanya. Tapi kamu harus dicerna dulu. Gitu, karena orang lain hanya bisa memberikan pendapat, tapi dia nggak bisa ngerasain. Emang iya. Ya kan? Yang bisa ngerasain cuma diri kita. Kadang-kadang pendapat orang juga bisa. Oh ya terlihat baik nih pendapatnya. Tapi ketika diterapkan kehidupan kita juga nggak bisa.
Ya kan, ibarat tadi lah, ibarat kamu lagi melakukan hal yang seperti itu. Masa saat ini kamu nggak bisa melewati fase itu? Aku tahu kok kamu kuat, kamu bisa, karena kamu juga pernah di masa kehidupan yang paling sulit, bahkan pernah sesakit apa yang kamu rasakan sakit. Kamu bisa lari ke tempat itu. Saat ini kamu ketemu lagi, ngerasain lagi di saat perasaan kamu udah mulai rasa sayang, udah mulai rasa suka ke seorang cowok, Tapi lu dia mau datang berbuat baik gitu kan, ternyata kok begini sih. Iya benar. Apakah gua harus lari lagi ke tempat itu? Apakah saya harus diperjuangkan? Kan itu pilihan lagi buat kamu. Emang benar. Emang di posisi di aku kan gini, apa aku harus terjun lagi? Apa aku harus bertahan sama dia? Apa harus aku bertahan sama yang si dia lagi? Jadi bingung. Iya. Ya pasti kan, makanya kan gini. Bingung. Kebingungan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita kan. Nah, kamu kan udah ada pilihan. Nah, tinggal kamu cari pendapat, cari saran dari orang, gua harus seperti apa nih. Tapi yang kira-kira nanti mampu buat kamu lakuin. Misalkan kamu curhat sama si Atiu, kata si Atiu, udah deh, balik lagi lah kayak dulu. Ayo ku saya dibantuan, fokus saya diieukeun misalkan. Karena dia udah tahu mungkin karena gitu. Terus kamu lagi cerita sama saya misalkan, terus saya udah, lu perjuangin deh suami kamu saat ini. Lu hidup udah cukup lah misalkan gitu. Terus datang lagi. Iya. Teman satu lagi, udah saya balik dikasih itu, kata lu. Nah di situ kamu kan ngumpulin data semua nih, informasi. Ternyata Jadi ribet. kamu lebih memilih apa yang kamu omongin si Atiu misalnya, karena mampu kamu ngerjain. Aing mendingan balik di Aing si Atiu iya. Terus ngotek dia, Atiu ka dia, misalkan, ya udah yuk cong jalan sendiri. Istilah anjing percuma nu saja nih terus cong perang ke mana we gitu kan. Itu kan pilihan buat kamu, pilihan. Silakan. Karena nanti kamu yang ngerasain, kamu yang nanggung resikonya. Emang pilihan. Ya kan? Terus kalau misalkan ya udah gua mau ngambil pendapatnya, gua mau memperjuangkan suami, ya kamu harus minta saran lagi gimana caranya supaya menyelesaikan dengan Tapi suami. kalau memperjuangkan suami tapi suaminya jadi gitu, Ya karena kan kamu perjuangannya belum maksimal. Karena kan perjuangan itu harus penuh dengan saya meyakini gini, ketika perjuangan itu dengan pengorbanan benar. Nah, ketika kamu mau memperjuangkan ke suami, berarti di situ harga diri kamu, ego kamu dipertaruhkan di situ, ya kan? Otomatis kamu harus turunin harga diri kamu. Seorang perempuan yang harus meminta mungkin memelas atau gimana caranya seperti apa. Terus ego kamu yang tadinya mungkin ada gua mah orangnya seperti ini misalkan, orangnya keras kepala gitu, ya kamu harus turun. Yang tadinya suaranya kamu lantang, bisa marah-marah, nunjuk-nunjuk ke suami, ya mungkin kamu harus berbuat baik. Iya. Tinggal merubah itu sebenarnya, mah Emang- tinggal permasalahannya turunin gengsi kamu. Tapi gini, emang jangan nyalain ke aku semua ya. Jadi dia juga punya keburukan gini ya. Kalau ada masalah gak usah diam, apalagi jadi ada tetek, jadi bikin menarik emosi saya gitu. Coba kalau ada masalah gimana, kayak ya baiklah sama kita, gak usah, jangan ini mah diam apa gimana, jadi kan jengkel tuh. Ya nggak bisa. Jadi egois, Ya, dia iya, juga makanya gini, egois. maksudnya gini, nggak bisa. Kamu harus, dia itu harus mengerti kamu atau kan? Kan gini, masanya kalau dua-duanya seperti ini, dia ini nunggu kamu nunggu, nggak bakal ketemu. Tetap salah satunya harus turun. Nah makanya gini, saya terlepas apa masalahnya ya, masalah si cowoknya seperti kejelekannya saya nggak tahu. Ya ini mah menurut versi kamu cerita aja, versi kamu cerita ya. Ya kalau menurut saya, pendapat saya, ya perempuan ya kalau memang kamu masih membutuhkan seorang suami yang baik, dia menurut kamu itu baik, ya udah lu perjuangin tanpa melihat
apa-apa lagi gitu loh. Paham nggak? Maksudnya udah deh, lu perjuangin semaksimal mungkin, kayak ngerayu atau gimana sih supaya ini kan, otomatis kan kamu turun dong egonya, Tapi ini, amarah kamu turunin dong. tapi gini, sekarang balik lagi ya. Jadi di pikiran aku mah, jadi dia tuh plan orangnya. Katanya pengen A, lagi deket-deket sama aku, pengen ini pengen itu, pengen A sama cerai sama itunya. Tapi sekarang kok berubah lagi drastis. Dulu juga gitu. Jadi saya teman drastis wae gitu tiu. Berulang-ulang lagi gitu. Jadi orang teh dina erek ieu deui teh. Orang teh sieun kitu deui, sieun ieu deui gitu. Ya itu mau balik lagi ya, makanya itu gini maksudnya, kalau udah larinya ke sana ya nggak bakal titik ketemunya, solusinya nggak ada, karena kamu dihantui rasa takut terus. Emang Jadi gini lah, nggak usah berpikir terlalu jauh, cuman intinya saat ini pilihan buat kamu saat ini, buat pilihan ya buat kamu itu, lu mau kemana ini arahnya, lu mau memperjuangkan atau lu mau balik lagi ke masa lalu kamu, kan itu. Sementara itu cuman itu dulu. Kalau masalah nanti dia itu ada perubahannya, tapi tergantung kamu juga nanti. Kalau misalkan kamu yang mau nerima seperti ya udahlah, gua juga gua dari awal udah tahu dia udah punya istri gitu kan, gua udah mau nerima gitu kan, ya udahlah gua jalanin aja deh, yang penting selama ini dia tanggung jawab ya kan, selama ini dia mungkin ini gitu, kamu juga nggak udah jalan. Jadi udah nggak ada saling tuntut menuntut sebenarnya. Nah yang jadi permasalahannya kan ketika nanti udah baikan, terus ada tuntut menuntut, nah itu yang jadi permasalahan sebenarnya. Nah makanya balik lagi, kalau misalkan saat ini mah kamu jangan berpikir terlalu jauh dulu, selesaikan dulu yang satu yang dari awal, yaitu apa? Saat ini kamu lagi bingung di dua pilihan, antara kamu pengen perjuangin, ya kan, atau kamu mau balik lagi ke dunia awal, kan gitu. Kalaupun nanti cina kamu memilih di salah satu itu yang terburuk pun, kamu udah siap konsekuensinya. Gitu sebenarnya. Jadi kalau menurut saya simpel, tapi bukan mempermudah, enggak. Cuman tinggal kita itu hanya pemilihan aja yang menurut kita baik, bukan pemilihan untuk orang lain gitu loh. Hanya pemilihan untuk kita, mau yang mana yang dipilih. Toh nanti ternyata gua milih ini, ternyata oh hasilnya seperti ini, ya udah konsekuensinya ya udah, karena dari awal gua udah milih itu. Jadi jangan menyesali apa yang kamu udah lakuin. Contoh kan, kamu gini, saya tanya, ketika kamu melakukan hal yang terburuk di fase itu, kerjaan kamu yang tanda kutip nggak ada yang membenarkan, ada penyesalan nggak di diri kamu? Ada kan? Ada. Tapi kamu jalanin kan? Ya penyesalan. Penyesalan ada kan? Tapi kamu jalanin. Jalaninya. Ya kan? Nah kenapa saat ini kamu ada pilihan ini? Tapi kunaon dijalani wae. Kenapa kamu juga? Gitu loh. Ya udah, saat ini tinggal kamu pilih salah satu yang menurut kamu baik. Nanti toh nanti ke belakangnya, nanti ke depannya tuh masalahnya ada permasalahan. Ya udah, lu tanggung resiko itu. Lu tinggal lu mau seperti apa. Mungkin itu kalau menurut saya simpelnya itu. Karena hidup itu hanya, kalau menurut saya sih hanya pilihan. Hanya bener. Pilihan buat saya Ya. tuh, hidup itu pilihan. Nah, kalau kita tepat memilih, ya kan, ya mungkin akan baik. Atau nanti hal terburuk pun yang aku pilih, ya itu juga jalan kita yang terbaik. Karena manusia, kalau menurut saya gini, manusia itu hanya bisa berjuang, nggak bisa nentuin hasil. Contoh, misalkan kamu tuh cita-cita kerja kamu, misalkan cita kamu tuh ngumpulin uang, pengen beli ini, beli ini, beli ini. Secara logika pemikiran kamu kerja, penghasilan kamu sehari misalkan sebulan menghasilkan kamu 10 juta.
oke dong 10 juta udah kamu mindset dong semua. Iya. Ini buat biaya hidup ini seperti ini, untuk ini buat tabungan ini. Ternyata di perjalanan di 1 bulan itu ternyata di luar ada prediksi, di luar dari prediksi kamu. Ada kebutuhan lain yang memang udah di luar dari konsep kamu. Akhirnya ini tadi yang biaya buat ngumpulin, buat ini ternyata nggak ada. Akhirnya habis. Berarti perjuangan kamu yang selama ini kamu udah ditentuin hasilnya, padahal udah ketahuan loh itu angkanya udah tahu loh 10 juta loh. Berarti kan kamu enak dong ngaturnya dong. Tapi ternyata kau tidak sesuai dengan apa yang gua ingin nih. Nah sama. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal, kita jangan menentukan hasil. Tapi seberapa besar kita melakukan perjuangan itu. Benar nggak? Hasilnya kita jangan kita yang nentuin, biarlah Tuhan yang nentuin. Gitu. Kalau kamu manusia sebenarnya kamu ya saya, kalau kamu yang udah bisa nentuin, aing isuk bulan hari boga duit ek beli kulkas. Ternyata waktu pas orang menang duit ya, pas cukup sebenarnya jam kulkas. Peletuk aya kebutuhan nu saja. Pokok tah kana kulkas. Waktu pas geus beak duit, anjing hanya kalau aing teh dibelikan kana kulkas. Kalau kabeak we duit teh tungtung-tungna. Ya, itulah sebenarnya nu jadi biang kerok permasalahan itu apa sebenarnya di manusia itu, ketika tujuan awal tidak sesuai dengan hasil. Nah itu, kamu juga kan sama. Kamu berpikir kamu kalau misalkan kamu nikah sama si cungkring, kamu akan jadi baik, kamu akan wah enak karena di awal kamu udah begini. Ternyata di akhir di perjalanan ini ternyata nggak sesuai apa yang kamu inginin. Nah di saat kamu ada permasalahan dikit, kamu langsung lari ke orang, langsung curhatnya ke orang. Nah di situ ada ajas pemanfaatan di kamu, bener nggak? Gitu kan? Jadi istilahnya, nah itu makanya hati-hatilah kalau ketika kita tuh mau curhat ke seseorang, tuh. Karena balik lagi, karena kamu udah tahu kan pasuk paling terberat loh. Bayangin aja selama 2 tahun kamu mungkin bisa tiap hari lah, ya kan? Tiap hari kamu berhubungan berapa cowok, ya? Hampir bisa seminggu tuh full. Kadang libur mungkin 1 hari lah kalau lah. Berarti 6 hari aja. Tapi ada sebulan lagi head lah gitu ya. Ya kan, maksud taruh aja deh. Kamu selama sebulan itu 25 hari aja deh. Kamu kerja melakukan itu gitu. Sama cowok yang kamu nggak kenal. Berarti kan sakit, menahan sakit. Kamu kuat kok. Kamu bisa kan? Tapi kunaon lain akhirnya. Nah, itu maksud saya. Kamu udah mengalami fase terberat. Saat ini kamu itu nggak berat-berat banget, nggak dirugiin sebenarnya kamu kan tuh. hati. Nah itu hati gitu. masalahnya kan kalau udah masalah pedalaman di hati ya udah, kalau itu mah balik lagi ke diri kita. Makanya kalau udah masalah perasaan kita udah nggak bisa lagi ke orang lain, bos. Hati tuh. Ya karena kan tadi, karena kamu juga menilai dari kebaikan, dari perjuangan. Nah, kamu buktikan lagi supaya dia itu bisa menilai kamu dari perjuangan kamu. Kan kamu awalnya ke suami juga nggak niat benar kan, nggak ada rasa kan. Emang iya. Tapi kenapa di saat perjalanan ini kok tiba-tiba gua ada rasa? Yang kamu lihat apa? Ya pengorbanan dia, perjuangan dia. Nah kamu juga lakuin seperti itu, biar dia itu melihat ke kamu di perjuangan kamu dan pengorbanan kamu. Udah deh, lu jangan nuntut apa-apa. Misalkan lu nurut deh apa yang dia bilang gitu, otomatis dia akan memperlihatkan, oh iya benar si itu mah bagus ya, manehna teu neko-neko ya kan. Oh nya tuh si itu mah cicing, urang teu nyangka euy. Padahal aing teh papangi jeung manehna di tempat seperti gitu.
aing pasti cascus di ka batur meureun. Manehna gampang nih ngan duit teh manehna geus pernah kitu kan. Iya. Tapi ternyata geuning manehna cicing. Oh ternyata manehna baik nih yang harap ya ka urang nih bener kan di situ ada penilaian. Tapi kan kalau seperti ini dia juga mah dasar anjing lah. Tai anjing kabegina tai. Nya geus gitu. Pasti dia juga akan berpikir ke sana. Sejeleknya dia. Karena gini loh. Sejeleknya laki-laki tetap perempuan lah yang paling jelek. Bukan saya ngebela laki-laki ya, enggak. Cuman pada dasarnya perempuan kalau beda, laki-laki yang sering jajan dia akan berhenti. Tapi kalau perempuan biasanya kalau udah mengenal dengan itu dia akan tidak susah untuk berhenti. Susah untuk berhenti. Benar. Karena posisinya kalau si cowok itu bisa berhenti karena ada dua faktor. Dia udah lelah bermain di situ atau karena dia sudah tidak punya uang. Ya kan? Tapi kenapa kalau perempuan dia tidak bisa berhenti? Karena selama dia masih dengan kebutuhan dia kurang, ya dia akan terus seperti itu. Berhentinya seorang perempuan kalau nggak dengan penyakit, ya kan? Atau dia berbalik ketemu orang yang mengangkat dia, udah eta 2 ayat 2